sing ngekeki sawangane ora tahu sosial. Bales orang laten apa ya? Kan kalau ada mali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia kayak duwe seneng. Ora seneng ya udah ada repot. Kemudian kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kula boten ngarah nampa untuk jenengan wedhus jenengan wis entuk napa? Ternyata betapa naiknya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi yo dibandingkan napa? Lah Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei untung. Kowe mati urip mbek aku. Kowe milih endi mulai nggawa aku apa nggawa wedhus? Wah, sahabat, mungkin lah gue jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad apa? Nubuwah. Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuwah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuwah itu pancen Nabi tenan kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mah enggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan jadi diterima. Tapi caranya Abu Bakar enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir, nak lo mau model Nabi Baitul Mal agar sing rai gedhe untuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir kira-kira dicuatet, di sing perlu untuk sumbangan dicuatet, terus dikirimi kok Baitul Mal jaluk atau ora jaluk dikirimi. Jadi Abu Bakar kamane pas ngantor kok kuwiring ngemes ra dikai pokoke gak tercatat ora dikai. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Rukun kiri ring 1, Mustafa ring 2, paham ya? Matur tengah, itu harus catatan. Udah, itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah ini pakai disebut Diwanil Murtaziko. Ono catatan nih. Kiri ring 1, ring 2, ring yuk, cuma tetik. Maring 1 kirimannya ora duwe berat jantung mergo kelaparan Pak. Yo detail aturane napa detail. Yo sudah begitu. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar ya Abu Bakar kenapa Anda tidak seperti Rasulullah? Iya Kanjeng Nabi. Keliru wae ono hikmah mesti diprotes wong wae dadi apik. Nek aku diprotes puput. Malah dari Abu Bakar, gua nabiun. Dia itu nabi dibimbing langit. Kalau saya tidak nabi. Kudu dibimbing rasionalitas dan Abu Bakar dia ini nabi dibimbing langit jadi gamane orang umum lah jadi umum ae wong dene napa coba orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah begitu berdarah-darah bela Rasulullah tapi kacere ra dikai dan melahirkan sedikit salah paham itu saja salah paham yang terkendali karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikonfirmasi malah jadi mahabbatan di Rasulullah malah tambah seneng Nabi. Mergo Nabi badhe awake mbek wedhus Nabi yo pinter. Badhe awake mbek napa? Ngomong untuk wedhus mulai lagi antuk aku milih ndi. Wah milih jenengan ya Rasulullah. Akhire marah sapa? Belajar Abu Bakar. Aku tak kliru ngono ora ngarah kok konfirmasi. Mbok bacok dari Abu Bakar. Lah iku cerita. Mane kok kula wong alim. Nah saya naik iku wong di ruang khusnudon. Kowe ngalim pas-pasan pisoki lho. Aku belum betul nanti sholat qobliyah Jumat tenang, betul nanti khutbah. Enak wong alim terkenal itu enak. Orang itu punya ruang khusnudon, punya ruang apa? Aku lo sering lu ngora ketunan, tenang. Kue kiai pas-pasan lu ngora ketunan Jumatan gue gurih bar, apa? Aku lo Jumatan baca cilik-cilik wong ke khusnudon. Kue kiai anyaran, orang itikaf wong marah Jumatan awal kukut tenan, apa? Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan ya dia itu nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya tidak harus saya jaga dengan rasionalitas. Sehingga manajemen era Abu Bakar caranya takok, caranya sedekah dimanage ala Baitul Mal. Dan tidak ada sahabat yang protes ya sudah Abu Bakar sebenarnya gitu. Dan padahal dia saat itu beliau masih pakai gelar Khalifatul Rasulillah. Dia Khalifatul pengganti Rasulullah. Bon, era Umar di istiadan Erne. Khalifatul Rasulullah pengganti itu Rasulullah. Umar mikir pengganti Rasulullah kok keren. Sawangane podo-podo nabi. Gantine nabi ra koyo nabi ya. Paham ya? Jadi Bakar Umar udah status melepok tapi ora pati melepok, niat aja tapi tetap melepok. Jadi kok aku diundang Khalifatul Rasulillah. Sawangane gantine nabi ra mirip nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nah gentine Nabi kemuliaan cukup diundang ketuaane wong
momen. Nah, dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih adab, lebih berperadaban. Mereka gantikannya Khalifatur Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap ono mletene mergo gelare Khalifatur apa? Pengganti Rasulullah, kan artinya Khalifatur Rasul kan pengganti. Kan kemuliaan loh. Umar mikir mantan preman kok Khalifatur apa? Rasulullah mantan Umar tahu preman tenan. Dene mau cukup diundang Amiril Mukminin. Nah ini cerita-cerita kenapa Abu Bakar milih demikian. Suatu saat ketika dia di Bai'at jadi khalifah, dia pidato. Ini qatwul itu, saya tahu apal teksnya ya. Ayuhan nas ini qatwul itu. Ya manusia saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tu bi khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa Rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa Rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab musuh guri langsung masuk. Ya Abu Bakrin, auki mana kabisat. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma din. Mergo pertama khutbah wis wong muni ya Abu Bakrin, kalau kamu melenceng lauki mana kabisat. Tak luruskan pakai napa? Jadi nenek mikir, wah, Nabi lah disalahpahami wong jek khusnudzon. Nah aku ya tipet pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami, bar napa? Buatan sampean betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai ijtihad. Era Umar juga pakai ijtihad. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar bosan digaji apa? Negara. Lebih modern lagi Umar. Ya sudah deh. Nah ketika Sayyidina Utsman dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Jadi sampai tak ceritani masalah ijtihad, dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah sholat hajat. Buatan kalau sang ngawur itu cara pengiran. Ibang khusyuknya sampai anu malah tak enak itu. Khusyuk mau pengen khusyuk warga. Bayangannya ngeloni bidadari gitu. Ya khusyuk tapi mesum, paham kan? Khusyuk tapi nama mesum. Itu khusyuk di surau pengiran pikiran khusyuk warga. Bayangan untuk apa kan? Mesti ngeloni apa? Bidadari. Bidadari itu 10. Wah, semua orang sewu. Paling ayu sih khusyuk ning donya. Jadi kritinya terus dirubah. Dari sapa bocor ning donya paling elek. Sing elek tetep napa ya? Dari sapa teman sing elek dari dirubah jadi wayu mergo ning donya wis elek. Ya ora kata terus warga ora. Paham? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril apa? Mukmin. Dan beliau melakukan ijtihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku saya sampai kenapa ada Islam Mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Ya, ditinggal sinten? Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Jika Nabi dianggap pemimpin sebuah negara itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak Nabi. Rapan diluruskan pakai pedang. Nah Nabi yo orang memimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti kayak Enggak apa sholat kadang coba keluang cek. Ya Rasul sholat cek kula niku konsultasi hukum. Yo konsultasi. Ngalami tenan. Baru konsultasi ini ora barbar. Sampai ngisa wae Sayyidina Umar ditutuki terus pentonge. Perkarane ora nabi ra imam nabi ku alami. Napa? Alami. Kalau nabi lagi khusyuk nang salat khusyuk. Krungu cah cilik nangis ki cepet. Ditakok ya Rasul wingi salate tenang-tenang mawon saiki kok cepet. Mau pas salat krungu cah bayi nangis nak menawa termasuk jamaah benang kesusu. Ngemi anake. Jadi Nabi itu ya sudah begitu. Jadi standar sholatnya melanung eno sholatnya karu-karuan, gue Nabi sholatnya ngoten niku padang. Padang ada sejarah ya, padang Nabi khusus cepat. Padang boten, padang sedengan ya memang ada standar umumnya memang tepat. Jadi sudah begitu. Karena ini sholatnya suwi kok niki cepet. Aku ngucap nangis, nak menawa ibuke melok napa? Jamaah. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus. Ana wong ndak kok unta ning alas. Biasane nak HP asar, HP maghrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bariku matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah.
Kulo nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Ngimami ngasar ora berbah. Padahal kulo ape jumpa unta teng alas dari teng hutan. Engko jenenge ngomong tenan Abu Dzar diceluk. Abu Dzar kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam apa ben gedeng salat. Lah budi kok gedeng. Lah ana salat teng kesuwen nak wong do gedeng. Mulane kiai anu terus salat cepet ku dalile hadis Abu Dzar. Lah tapi wong anu ku yo lucu, salate cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nak salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiridan suwi ndonga kadang urusan dhuwit penting. Mergo nak wiridan urusan kabul kajasil. Iku suwi-suwi lah. Paham ya? Nak salat agak urusan kabul apa? Lalu kalau termasuk ulama sing ora tau wiridan, niku yo ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula agar salat salam tetep langsung langsung di santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini mboten cepet separuh, paham ya? Mereka wiridan lebih meyakinkan, itu tadi bisa astagfirullah, astagfirullah kan juga sepura pengeran. Nah di sepura terus lebu, terusannya terus ngeloni apa? Paham betul. Mon Abu Dzar, kowe iku tukang mitnah. Dewe Nabi persis. Afat tanun anta ya Abu Dzar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang tuh bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dzar kan karo lucu diamu kan wonten napa ya? Gara-gara kowe sholat suwi, wong tukang angon-angon dia niat ra gelem sholat. Ke salate ketu. Baru Abu Dzar sholat cepet. Lah riwayat cepet ini loh sampai ke telinga para imam. Paham ya? Dari terawih dikuwayang semua. Jadi cepet ya orang sanad ya. Dari kalau cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan, paham ya? Nah itu kalau tak kayak sanad cepet ya orang apa? Orang sanad. Jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya, Pak. Itu matur nuwun sampean. Selama ini sampean cepet kan nuruti nafsu. Lah saiki tak ilmoni ben rapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, pulau cepat buatan corona kepengen cepat tapi biar mereka enjoy. Oh, sebenarnya mengantil orang. Kita ya rapati ngantil kok. Raimu ke dia cepat. Paling jangan mengenal raimu ke dia kepengen apa? Cepat. Buat ini ceritanya anak sanad ya. Sholat cepat itu anak apa? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Cepat ini juga tinggi terus Ibnu Abbas nih sing kula cerita. Ibnu Abbas tak sholat itu cepat. Ya alasannya niku ubadiru wa ta'isa setan. Aku nyelip pas wate setan. Juga mana setan lagi toto-toto bodoh. Juga Ibnu Abbas itu salah. Ya ada ulama sih kurang ajar. Ibnu Abbas itu jadi dia sholat cepat. Alasannya benak setan lagi toto-toto bodoh. Juga dia wis bar. Berarti kasus itu wis bar. Paham ya? Jadi ubadiru wa ta'isa setan. Jadi kemarin setan lagi toto-toto siap bekerja. Dibeli berapa terus napa? Trampong. Ya mazhab ini ya ono. Paham. Jelas ora krana ape jaga toko lho nggih. Bon, era Sayyidina Utsman, istihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini. Ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia, kemudian Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya, teng daerah Eropa Timur, sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kasus tajwid itu kan mentahqiqkan huruf, karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna ulaika Rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah alhamdulillah. Padahal misalnya alhamdu itu maknanya kematian. Mergo kaf kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka logatnya beda-beda lah, maksudnya logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon moco makhraj Arab Quraisy. Quran itu karena logatnya Arab napa?
Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan, Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Dan zaman rogi istiadatnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih. Jadi kalau orang Arab jadi terkenal kayak top, itu tidak akan. Yang ngalim tetap kalau nah, sampai mungkin top lah tapi orang ngalim. Yang top kaitannya populer, berpidato terus biasanya apa populer. Kalau wingi-wingi mulutan menjudang termasuk saking situ bodoh yang era-era waktu ngesuan. Wah, sing isi pengajian kedajenengan gunung. Kalau niati yang dalam masa jiran mentolo be pulau. Ya aku gak enak. Tapi yang mentolo ngatur ulama, ada aku orang mentolo. Pokoknya tetap orang. Pun adu-adu, aku orang ngongkon ada adu-adu. Aku orang ngongkon demi adu-adu. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku sanggepnya rapian. Tapi nak aku rapian, gue lewat rapian, gak ulama. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial yang sebelum misalnya, tak pikir rapat. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngeritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi jatuh, job liane masih banyak paham. Lalu hasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Medina. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Yang nanti dari persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Medina. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qabla yahtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan, ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridnya nulisnya harus nganggo kaf. Sitok kabeh ngandel guru. Aqroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf. Sitok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya sing muridnya Mairama ya Rafika yang nganggo kaf. Ya semoga sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus niku wong Brebes, wong Kulonan ngasih alhamdulillah. Sesuai gurunya mak kuat-kuatin ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal bapak beda. Dal saya dan dal bapak. Nah, daerah Kulonan bawa ribet walau dolin nggak kuat, walau polin tetap. Lo bayangkan itu kan fatal. God nanti ditulis tok. Wah akhirnya jodoh-jodohan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya terus bagian Abdul bin Mas'ud orang-orang yang ahli Quran dipanggil, coba Quran ditulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Ini paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal. Itu orang-orang yang spesialis ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene napa balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini ditemukan tenggene Abu Hudzaifah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman kata Batul Wahyi zaman sinten Rasulullah, sekretaris wahyu. Mun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan sehingga beberapa cara tadi provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Makanya Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal nopo? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wasidah. Ini ku umpama ora ana Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab sucine beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorok nahwunya, mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di sisa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khot Utsmani sampai Rosem Utsmani. Terus kitab Nawawi kalau tuku, termasuk yang regane berjuta-juta kalau tuku. Tak pikir kalau ora bakat sugih wae. Jadi uang ngumpul duit anak kepin juga lah. Kalau ngilo wis ra bakat napa? Sugih.
Itu akhirnya si Usman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rasm napa Utsman. Umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados